Hana Rambe. Kecintaan kepada alam terbuka, khususnya gunung, langit, dan laut, ditanamkan sejak Hana belum belajar baca tulis. Ibunya pandai bercerita. Beliau seorang perawat di rumah sakit milik Belanda di perkebunan karet yang gemar membaca buku. Dalam dongeng-dongeng yang disajikan sebelum tidur, beliau suka bercerita tentang pertemuannya dengan ular kobra besar di kebun rumah sakit atau ketika didatangi beruang besar dari hutan. Juga keindahan kebun karet di awal pagi, para buruh kontrak dari Jawa, lintah darat orang India atau Arab yang amat kurang ajar terhadap buruh wanita dari Jawa, kuli kontrak yang dihukum gantung karena berani terhadap seorang tuan Belanda, dan sebagainya. Hana kecil sangat terpesona. Ibunya tidak pernah menganjurkan, membenci atau memihak salah satu, juga tidak menganjurkan supaya kasihan. Ibunya hanya berkata, seseorang hanya akan menuai apa yang ditanamnya. Biar Belanda, kalau jahat, nanti akan mendapat hukuman dari atas. Barangkali ini juga menjadi ciri sifat Hana Rambe. Dalam karangan, biasanya dia tidak mau terlalu fanatik mengenai pendapat tokoh, juga tidak ada action yang ekstrim. Satu lagi ciri cerita mendiang ibunya ialah tidak suka kepada yang sifatnya pejuang, pentolan, pemimpin, dan yang sejenisnya. Jadi, dia lebih menekankan pengembaraan batin manusia. Siapapun, biar kuli kontrak, buruh tani, atau tuan tanah, asal jalan pikiran, renungan, dan sikap hidupnya layak untuk dicermati. Mendiang ayahnya lahir dan besar di rimba belantara di Sumatera Utara, sehingga bertemu dengan harimau, ular, beruang, gajah, dan binatang buas serimba lainnya sudah menjadi pengalamannya sehari-hari. Jarak rumah dan sekolah beliau 8 km. Jadi setiap hari dia berjalan kaki 16 km. Kemudian kepala sekolahnya, orang Amerika, mengajaknya tinggal di rumah mereka di halaman sekolah. Ini pun selalu didongengkan sebelum tidur. Biasanya bergantian mendongengnya. Malam ini ibu, malam besok ayah. Hana sendiri lahir di kota, di Jakarta, pada 23 November 1940. Tidak ada hutan, rawa, kebun karet, kebun kelapa sawit atau kebun tembakau. Sekali-sekali ia diajak berlibur ke tempat sopan, seperti ke Bandung dan sekitarnya, jalan-jalan sedikit ke kebun teh di puncak, diajak berlayar ke pulau-pulau di Teluk Jakarta. Bagi Hana, ini mengecewakan, tidak terlalu hebat, tidak terlalu mengesankan, tetapi bolehlah. Ketika Hana telah duduk di kelas 3 SD, ayah dan ibunya sudah kewalahan menyuapinya dengan cerita. Akhirnya ia dimasukkan menjadi anggota perpustakaan milik Pemda dekat rumah. Di situ masih banyak buku bahasa Belanda dan Inggris. Ibunya pun menjadi anggota. Mereka sama-sama meminjam buku di sana. Kalau ibunya meminjam buku bahasa Inggris, ia meminjam buku bahasa Indonesia. Begitulah Hana kemudian beranjak dewasa. Mungkin 2/3 hidupnya dihabiskan dengan membaca dan mengembara. Ia minta dibebaskan dari tugas-tugas rumah tangga seperti membersihkan rumah, menghias, dan semacamnya, karena ia mau memakai waktunya untuk membaca. Hana tertarik menjadi wartawan. Pertama, karena ia ingin belajar menulis. Kedua, ia dapat bepergian ke berbagai tempat atas biaya dinas, karena ia sendiri tidak kaya dan mempunyai cukup banyak uang untuk piknik jauh. Sebelumnya, ia belajar bahasa asing supaya bisa menimba informasi dari sumber asing. Ketika menjadi wartawan, Hana memang harus membuat laporan. Banyak bahan yang dikumpulkannya, tetapi hanya sedikit sekali yang keluar di koran. Sisanya entah mau diapakan. Kemudian timbul ide untuk membuatnya menjadi novel. Tetapi kapan ia dapat menulisnya karena hidup wartawan demikian sibuk. Sejak memantapkan diri menjadi novelis, ia mulai memilah koleksinya dengan lebih spesifik. Ia memerlukan bahan-bahan tertentu. Apabila ia pergi ke luar negeri, ia membeli buku di toko-toko buku bekas yang umurnya sudah 25 tahun ke atas dan tidak dicetak ulang. Harganya sangat tinggi karena antik.
Buku-buku tersebut ditumpuk baru sempat dibaca setelah tidak menjadi wartawan. Kalau ia memerlukan bahan tentang cengkeh misalnya, sudah tersedia. Bahan tentang orang Dayak abad 19 ada, latar belakang Bugis, Maluku, dan lain-lain hampir semua ada, tinggal dipelajari. Ini yang menjadi latar belakang kepenulisan dia berikutnya. Dia tidak tertarik lagi menulis tentang Pulau Jawa dan Pulau Sumatera karena banyak penulis Indonesia yang berasal dari sana. Hana ingin mengkhususkan diri pada wilayah Indonesia tertentu pada abad tertentu. Keinginannya ini sulit diwujudkan karena Hana merasa harus melakukan banyak riset. Dia tidak mau sekedar duduk-duduk mengetik berangan-angan yang aneh-aneh lalu menjadi cerita isapan jempol. Ia ingin menuliskan sesuatu yang bernilai, yang membuat pembaca merenung atau mengangguk-angguk mendapati kenyataan yang dia beberkan. Sebetulnya dia ingin sekali membuat novel dengan cepat, tetapi dia merasa tidak mampu menulis hanya dengan berangan-angan tanpa riset mendalam. Hana banyak menemui pengalaman-pengalaman aneh ketika ia melakukan riset ke berbagai daerah terpencil di Indonesia seperti Pulau Buru, Seram, Timor, Bacan, Ternate, hingga pedalaman India Tengah dan Afrika. Biasanya karena penakut, kekurangan uang, atau bahkan karena sok tidak takut. Seperti misalnya ketika ia terpaksa menginap di tempat bekas markas komando para prajurit yang memeriksa dan menyiksa tahanan komunis golongan B yang dibuang di Pulau Buru sendirian. Karena ia satu-satunya wanita, ia digoda oleh sosok hantu yang tidak menakutkannya karena ia menyangka bahwa hantu tersebut salah seorang dari pegawai yang iseng. Demikianlah ia menikmati petualangan-petualangan itu dan lahirlah karya-karyanya seperti Terhempas Prahara ke Pasifik, Seorang Lelaki di Waimittal, Mencari Makna Hidupku, Biografi Ibu Suyatin Kartowiono, Tokoh Emansipasi Hak Perempuan dari 1928, Pelayaran Cadik Nusantara, Seorang Pemuda Naik Biduk Sendirian Sampai ke Brunei, Mirah dari Banda, Pertarungan, dan Aimuna dan Sobari.